Makanya dia ngomong, kalau kau dak galak diganggu oleh bangsa jin dan sebangsanya, rumah kau dak galak diganggu, baca surat baca ayat kursi. Salah, bukan baca surat, baca ayat kursi. Itu riwayatnya dari jin itulah, Pak. Manalah? Jadi akhirnya ngadulah sahabat ini dengan Nabi, ya Rasulullah, aku nangkep jin malam. Kata Nabi, ini sahabat Nabi, nangkep jin ini bukan kita, dukun kalau kita. Sahabat ini, ada riwayat ini. Ditangkaplah, lapor dengan Nabi, ya Rasulullah, aku semalam bertemu dengan jin, cerita macam ini, dia ngomong dengan aku, kalau rumah kau dah galak terganggu oleh jin dan sebangsanya, baca ayat kursi. Kata Nabi apa? Sesungguhnya dia benar tapi dia pembohong. Yang dia omongnya benar tapi dia pembohong. Tapi Nabi tak galak mengatakan dia jujur. Dia adalah pembohong tapi yang dia omongnya sehari ini benar. Baca itu ayat kursi. Masuk rumah, tutup pintu, tutup ayat kursi. Buka pintu, masuk. Assalamualaikum, masuk. Dalam rumah, tutup ayat kursi. Sambil berjalan di rumah. Jangan tegak depan pintu tu lah. Allah. Uji bini ngapun, dukun, apa kamu? Asal masuk ada pintu langsung. Ya dah usah tutup deh pintu tu, jalan sampai dia rumah tu lah macam Allah. Itu melindungi kita dari segala macam gangguan. Itu di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia tadi balik tadi itu banyak-banyak salawat, dengan Nabi SAW. Apalagi maaf yang dak kata lagi dak banyak urusan. Iyo, kalau kata kami nganggo kan nganggo. Dak kata lagi urusan. Maaf ngomong tu apa anak lah besar kalau tidak lagi nak ngendongi apa budak kecil genting pampers budak lagi lah umur lah sudah ni kan tak lagi kahwin pensiunan belum duit ngalir terus ni barat ni sudah penting lah tasbih kan tak lagi fikiran penting lah tasbih banyak-banyak selawat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, orang yang dekat denganku di hari kiamat, aktaruhum alaihi salatan. Orang yang paling dekat dengan aku kelak di hari kiamat, mereka lah orang yang paling banyak salawat dengan aku. Jadi kalau nak tahu kadar kita dekat dengan Nabi di hari kiamat, tanya dengan diri dewek. Berapa banyak aku salawat, itulah kadar dekat kita dengan Nabi SAW. Jadi itu kadar dekatnya. Macam mana kalau banyak solawat tapi tak semayang? Terus saya tanya. Kan sudah sering kalau sampai kan. Kalau yang wajib-wajib tu dah usah ditanya. Wajib tu lah jelas sudah. Ini ni ngomong ke masalah solawat. Kalau tidak semayang, itu ya banyaklah dia maju solawat. Kalau tidak semayang, nol lah. Sedekah rajin san. Bukan main tapi tidak pernah semayang. Tidak terima Allah. Sedekahnya wajib mana? Tak semayang. Jadi kuncinya adalah solat. Jadi segala amal ibadat kita yang kita lakukan di muka bumi ini, kuncinya semayang. Kalau tak semayang, nol. Kalau tak solat, nol di hadapan Allah Ta'ala. Nah, ini bulan Maulid, bulan kelahiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata ulama, wulidal habibu fakharrahanan sajidan. Nabi Muhammad itu ketika dilahirkan oleh Allah Ta'ala pucuk muka bumi ini, wulidal habibu fakharrahanan sajidan. Beliau dalam keadaan sujud. Itu Nabi ketika dilahirkan, Nabi kalau kita kan berdengek-dengek, budak bayi. Kalau Nabi kan, wulidal habibu fakharrahanan sajidan. Makhtunan, kesunat sudah. Nabi sudah dalam keadaan sunat. Maka tu jangan bertanya lagi, siapa tukang sunat Nabi? Atik tukang sunat Nabi. Nabi dilahirkan dalam keadaan Kenapa itu? Karena melindungi daripada kehormatan Nabi. Melindungi kehormatan Nabi. Bahkan dalam riwayat bapak Nabi itu lahir tidak ada normal Pak Ibu. Sesar bahasa kita. Karena apa? Karena Nabi wong mulia, Allah tak galak keluar dari tempat yang kau terus hilang. Sesar bahasa kita ni. Jadi itu Nabi lah bersunat, lahir bersunat dalam keadaan sujud. Itu Nabi ketika lahir
binatang, seluruh binatang yang ada di Mekah saat itu. Wa kullu dabbatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah. Seluruh binatang punya kaum Quraisy saat itu, punya penduduk Mekah, nataqat bi fasihil ibarah. Mereka berbicara dengan bahasa yang fasih. Mu'linatan bi kamalil bisyarah. Mereka saling mengabarkan satu sama lain bahwasanya ada manusia yang paling mulia di muka bumi ini telah lahir, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saling ngabar lah. Onto sama onto, to Nabi lah lahir. Ulo, lo lagi. Ulo, masuk tu kan? Lo, Nabi lahir itu dan Nabi itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tu ketika di dalam gua Nabi gua Tur Nabi Hijrah, itu kan ada ulo kan yang ditahan oleh Sayyidina Abu Bakar. Itu ulo tu dari dulu sudah dengar kabar Nabi itu lahir. Wa subhanallah, Allah takdirkan Nabi yang dia dulu dengar kabar sudah lahir masuk ke sarang dia. Masuk ke sarang dia. Nah, yang anehnya ni, sarang dia ditutup. Sarang dia ditutup. Nah, siapa nutupnya? Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar nutup sarangnya dengan tumit. Dengan tumit. Dengan tumit. Kalau lipas tak apalah, ini dicet. Kalau lipas lawan, jauh ni. Tutup lagi tu, lagi tumit. Maka tumit Sayyidina Abu Bakar itulah yang dipatok berkali-kali oleh ular tersebut. Selesai dibuka kaki beliau, keluarlah ular itu memandang wajah mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habisnya masuk lagi. Bukan nak ngapu. Kata ulama itu ular cuma pengen mandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruh binatang, seluruh alam semesta, binatang, manusia, jin dulu tahu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu dan kenal mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia pengen mandang wajah indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat dah sudah tunjuk tahu oleh Nabi caranya mak mana dia baca tengok aku sebelum sebelum wafat, pengen bertemu denganku, memandang wajahku, banyak-banyak solat. Tanamkan itu semangat itu. Maka tu ada budak bertanya dengan kiai, aku nak mimpi Nabi. Nah, mak mana nak mimpi Nabi? Sudah payah ke rumah kiai nak mimpi Nabi tadi. Datanglah ke rumah, sampai ke rumah malam tu jom makan oleh kiai. Makan ni tadi makan nasi putih, namun hasil. Oh, berpunyalah. Nunggulah budak ni tadi kan, kalau saya rasam lagi diangkat ke? Tidak macam tu saya rasam tadi. Oh, landas makan tadi. Sangat minum dah tunjuk juga lagi kiai ni. Tidak tunjuk. Sudah lagi kiai, sudah. Main lagi makan. Sudah balik kan itu. Mimpi insya-Allah. Minum jangan lagi kiai. Jangan minum. Balik ke jangan minum. Inilah. Balik ke rumah tidur, ya Allah, rasa terguling ni. Makan nasi putih, hasil dulu. Rasa bohongan terbayang saya marjan. Terbayang tadi dulu, yang ya Allah, sedap tengok marjan ni. Bayang-bayang. Oh, tertiduklah budak ni tadi. Subhanallah, mimpi yang benar itu dia itu. Mimpi yang budak itu. Mimpi minum sayur marjan. Mimpi minum sayur marjan, minum. Ngadon sayur marjan berladas. Pokoknya mimpi tadi. Minum sayur marjan lah kelar. Logan kalau itu dibutuh. Bingung. Lemot makan tadi. Selesai mimpi, bangun di subuh. Mimpi minum sayur marjan itu. Datang mayang subuh, ketemu dengan kiai, lepas mayang tanya kiai, sudah mimpi? Mimpi kiai. Alhamdulillah kiai. Apa mimpi malam? Mimpi minum sayur marjan. Nah, kau puji kiai, mak itulah cara kau nak mimpi Nabi. Mak mana kiai? Caranya, kau sebelum tidur, apa yang kau eluh-eluhkan? Apa yang kau pengen-pengenkan? Apa yang kau pengen rindu-rindukan? Sayur marjan. Itulah caranya. Itu kalau pengen mimpi Nabi, harus ada rasa rindu pengen. Ya Allah,
Anak lemah tu baca salaman dengan Nabi. Baca meluk pada Nabi. Nah, bayang itu. Tanam kerinduan itu kata Kiai. Kalau kau rindu, kuat rindu kau dengan Nabi, itulah. Itulah kita sama be. Kalau apa be yang kita bayang be, bini marah terus biasa sampai tengigau-ngigau itu kadang kan. Ngerti bini ngamuk jo mimpi. Sangkin kaya tadi. Sebelum tidur bayang ke bini ngoceh. Apan bini ngoceh ngopak bagi tidur bayang ni. Wah, tangannya bini pun sampai tertidur ngigau. Uji bini ngapo? Tak do. Aku mimpi kau nyiksa aku dari bagi kayak gelam mimpi. Cakap. Kalau bayangan dia bininya. Sebelum tidur dibayang dia bini ngamuk marah. Nah itu cara kalau kita pengen mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Budi kau ni pas hari ni. Itu cara. Baik. Jadi itu untuk menambahkan semangat kita kalau sudah masuk bulan Maulid ini. Insya-Allah lagi kan ada acara Maulidnya ni kan. Jadi insya-Allah ditambah lagi semangat dengan acara Maulid. Tak apa Pak. Kalau ada orang ngomong Maulid agam tidak apa. Pendapat wong masing-masing. Wong nak ngatakan Maulid tak boleh, ya pastilah kami mati Maulid. Wong ngatakan esok minggu tak boleh, jatuh ni. Wong tak kalah esok minggu tak apa. Kami nak esok minggu. Tidak. Nah itu jangan tahu saja itu. Tidak senang bocor ya bos itu. Iya, umpal lagi. Iya. Jadi macam-macam lah. Jangan disusah-susah. Ini dia ada yang tidak bermulut, ada yang bermulut, ribut Yang bertepuk, yang tidak semayang. Ini orang masjid nama yang ribut bermulut tidak penting. Kami tidak semayang. Nah, mengapa? Jadi dah mulut. Kan imam ulama-ulama 4 mazhab itu tu saling menghormati. Imam Syafi'i maki mulut. Yang di belakangnya tidak kami mulut. Imam Malik. Melok Imam Syafi'i maki mulut. Kau lagi sholat dengan Imam Syafi'i. Itu jadi menghormati. Imam Masjidil Haram, Imam Hudes, puluhan tahun depan Kaabah tu dia macam tak pernah dia macam bismillah besar. Apa dia takbir? Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedengaran kita. Bismillah itu kecil sebenarnya. Jangan parahnya kalau kebuk oleh puisi itu lagi dia lagi sepanjang. Ini kan dijaga je. Itu kecil buat sir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Macam bismillah. Cuma madai. Kan kedengaran di speaker ni Alhamdulillahirabbil alamin. Puluhan tahun Pak depan Kaabah semayang. Datang di Indonesia semayang Istiqlal besar Pak bismillah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Buka di YouTube ada itu. Imam Sudes, Imam Mekah. Bukan orang biasa itu. Ini giliran balik umur 2 hari lah bismillah lah hilang sudah. Imam Sudes puluhan tahun depan Kaabah biasa baik dia. Tumpak datang ke Indonesia, bismillah besar. Ini kadang-kadang terbalik. Yang Indonesia ni pergi umroh, balik ke Palembang, balik ke Indonesia, bismillah hilang. Amal ditanya umum jemaah, Allah wajib bismillah. Imam Mekah, bismillah. Datang, ini pakam ilmu sudah. Itu namanya menyesuaikan. Itu namanya memberi ilmu. Itu baru namanya memberi ilmu. Itu bukan masing-masing sudah. Itu namanya menempatkan. Apa? Kalau sudah ada contoh dari dulu, ulama ketika berbeda pendapat, mereka tidak saling bercecah bahasa kita tu. Selagi tidak keluar dari syariat. Ada dalil kalau masing-masing ada dalil. Baik, kita lanjutkan wuduk kemarin. Nawaqidul wuduk, pembatal wuduk. 1, pembatal wuduk keluarnya sesuatu dari 2 jalan. Dubur awil kubul. Dubur kemaluan belakang, kubul kemaluan depan. Dubur itu kan sudah jadi bahasa kita kan. Kalau bahasa Arab makin D, bahasa kita makin J. Itu benar kan? Iya. Ya bahasa Arabnya dubur makin huruf dal. Kan diganti jadi bahasa kita kan huruf J jadi kan. Iya, bahasa Palembang kan.
Ah, mun pedes oh, nang pedes yo mau kuwo je. Ah, tetep ngomong. Carut kalau bahasa ini. Carut. Kemaluan depan namanya bobol, kemaluan belakang namanya dubur. Nah, dua jalan ini kalau keluar sesuatu apapun itu, rihun au ghairi, angin kah dia keluar atau apapun itu hukumnya batal. Angin itu bahasa kita kentut. Kentut batal. Tapi tidak busuk, Ustaz. Nak busuk nak tidak tetap batal. Tidak ketahuan tapi Zat. Nak ketahuan nak tidak tetap batal. Kapan keluar sesuatu dari ke belakang ataupun depan, hukumnya batal. Kentut itu membatalkan wudu, apalagi buang air besar dan buang air kecil. Kecuali kemarin kecuali illal mani, kecuali sperma itu tidak membatalkan wudu, tapi harus mandi wajib. Itu secara hukumnya. Jadi yang kita baca ni kitab ini namanya Fiqh Syafi'i, Pak. Kalau kita pernah dengar pendapat lain, itu berarti pendapat imam lain. Jadi ngapu ada Imam Syafi'i, ada Imam Hanafi. Ngapu tak ada melok dia langsung dengan Nabi. Ngapu tak ada langsung dia dengan Quran. Kan itu kan kadang ngapu nak dari Imam. Kalau anak contoh kan Quran dengan hadis itu barang mentah, Pak, langsung. Barang mentah. Nah, itu nak diadon. Barang tu nak diadon. Siapa kokinya? Nah, yang 4 ini koki. Diadon ini, diadon. Itu kalau nak merujuk langsung ke Quran, itu saru, Pak. Bahkan sampai tidak satu. Contoh, bayi tabung. Apa hukum bayi tabung? Ada dah hadis bayi tabung. Sampai kiamat lah, 7 hari lagi kiamat, ketemu hadis. Bayi tabung, masang bulu alis. Ada di zaman Nabi masang bulu alis. Bulu mata. Kawat gigi. Ada masang kawat gigi zaman Nabi. Apa hukumnya? Dari siapa itu mengeluarkan hukum? Nak nyari di hadis. Sampai terbutak lah mana ada kawat gigi di hadis. Siapa yang baca ngeluarkan ini? Ini yang ngaciknya ini nak ulama. Oh, kenapa diharamkan? Oh, ambil dari hadis ini. Kata Nabi, kalau ngubah buatan Allah, haram hukum. Oh, jadi ini kategori ngubah beda. Kalau nak nyari hadisnya secara tekstual, kawat gigi, mana ada? Kalau baca, maka tu harus dari ulama. Nah, ini yang ngacik ini nah, dari siapa? Nah, kita pakai Imam Syafi'i, sebenarnya masalahnya bahannya dari Quran, dari hadis kalau lah. Dari Quran, dari hadis. Cuman hasil godokannya ini yang beda. Paham tak masalah gambaran? Nasi goreng ini sama kalau bahannya, Pak. Nasi. Nah, rasanya ini yang beda. Oh, aku biasa makan nasi goreng lemak abang pula kalau di Contak. Wah, sudah makan nasi goreng lemak abang. Sama-sama nasi goreng, jangan berebut kacau nasi goreng itu. Sama-sama nasi goreng. Kalau isi nasi goreng dicelentang ke batu, ayo, baru marah. Sama nasi goreng. Cuman masalah rasa. Nah, itu lebih kurang. Jadi sama isinya. Isinya nasi. Cuman kadang-kadang ada beda. Kalau di lemak abang ni, kalau telurnya tu diceplok. Kalau dicentang tu campur tu langsung jadi hancur. Nah, tergantung selera. Tergantung selera. Nah, lebih kurang itulah gambaran kalau masalah imam mazhab ini. Lebih kurang itu loh. Kalau untuk melemakkan, mayangkan tadi itu. Jadi, dia nak pakai yang mana. Tak boleh. Nyuil-nyuil tak boleh lah. Nyuil-nyuil. Wudu ngambil Imam Syafi'i. Tapi bab solat ngambil Imam Maliki. Itu tak boleh. Itu campur aduk mazhab namanya. Dia ambil wudu cara Imam Syafi'i. Jak kita jelaskan kemarin. Dia dengan semayang. Taruh Imam Malik. Allahu Akbar. Tangan ke bawah. Imam Malik itu, Pak. Kalau nak nyari Imam Malik tu banyak di Maroko. Mazhab Imam Malik. Jadi kalau pergi ke Mekah, bertemu dengan orang Maroko, kalau semayang, Allahu Akbar. Jangan ditepak. Haji salah, ayam tu tangan bini. Oh, jelek dia gitu. Ente tu gimana ente? Ente. Udahlah, Haji. Jadilah. Dan Palembang lah banyak ribut dengan lu. Kau pula ribut dengan lu. Itu turun, Pak, tangannya, Pak. Kalau pengen tahu, turun ke bawah. Kalau gitu kan Imam Syafi'i bersedekah. Di mana?
Itu pun beda. Mazhab Maliki lain, turun ke bawah, Hanafi, Hambali itu beda lagi. Kalau Imam Syafi'i pucuk busut bawah dado. Ada yang di dado pun hanya di dado. Itu ada mazhab, jangan dimarahi. Ada yang bilang, ada yang di bawah busut, ada yang di pusat. Di pusatnya. Kalau kita tadi pucuk busut bawah dado. Ada yang di pusatnya, ada yang di bawah pusat, bawah dikit lah. Nah, ada yang turunnya. Nah, itu macam-macam lah. Jadi pakailah yang sudah diracik oleh Imam Syafi'i, karena mayoritas Indonesia pakai masakan Imam. Jangan nyicip-nyicip yang lain bagi kejelut di mata orang masin barang tu kan. Beda lain-lain. Nah, itu lebih kurang. Jadi yang kita baca ini mazhab Syafi'i. Jadi sudah nasi goreng Imam Syafi'i ini, bukan anak racik lagi. Tinggal makan. Jadi anak ngadai weh tinggal aja. Kecip lah ya. Tak usah nanya dengan anak, mana macam jadi itu saya. Nah bukan tukang masaknya, mana ni wadai je baik. Mana ni wadai baik. Jangan bertanya, ngapa ini baca ini Ustaz? Ngapa ini orang lain? Nah itu masakan orang lain. Jangan ini masak ni. Anak ni wadai je mana. Lawak bos dari rumah, dari plastik tu, tentang. Yang nak makan jatuhin anak sudah. Tunduk ke bawah bawah sini nak makan. Nah itu pendek badan. Engkau tahu. Nah, jadi pembatal wudhu ini jelas tadi keluar sesuatu dari dua jalan, kemaluan depan dan kemaluan belakang. Kemudian yang kedua, zawalun akli binaumin au ghairihi, hilang akal. Dengan apa? Dengan cara tidur au ghairihi atau yang lainnya. Misal hilang akal tu pingsan, hilang akal lagi tidur, hilang akal lagi mabuk dan lain-lain. Hilang akal lah pokoknya. Gila, hilang akal gila. Ya kan gila hilang akal. Kalau gila tidak hilang akal itu cuma buntu Jadi gila kan kalau buntu tadi. Nah, tidur tadi illa binaumin qa'idin mumakkinin maq'adatahu minal ard. Tidur yang tidak membatalkan wudhu, tidur batal wudhu. Tapi ada tidur yang tidak membatalkan wudhu adalah binaumin qa'idin, dengan cara tidur qa'id. Qa'id itu duduk. Mumakkinin maq'adatahu minal ard, yang pantatnya itu, bopong itu mantap di atas ardun. Ardun itu artinya bumi. Ini tempat kita duduk. Yang kita duduk ini namanya bumi. Nah, mantap. Tak boleh bergerak. Kapan dia bergerak dikit batal wudu. Hukumnya batal. Apalagi yang kemarin anda sampai ke semayang di Masjid Agung, main Jumat. Oh, bukan main, banyak. Itu perlu belajar dulu. Kapanlah kita tidur itu, khotiblah selesai, Allah Akbar. Dah masuk. Baca seka itu kan. Semayang, tidak sah semayang ni. Kita tahu-tahu. Tidak sah semayang. Dia bodoh dulu itu. Tidur tadi ngangkat ini lah, boyuk ngangkat tu. Tidak kentut ya, tidak kentut memang. Tapi ngangkat ini hukumnya batal. Tak boleh diangkat. Apalagi terboleh-bolehnya mana di Masjid Agung bagian pojok, sayap kanan gini Kalau tengah, kalau terajang uang tidur. Semayang di tengah, uang utama. Tidak mungkin tidur situ. Ini baik tidur yang sayap kanan, saya kiri pojok kali-kali. Mentangnya ni, kardus ini, duduknya ini belum wujud. Nah itu batal, duduknya batal. Ketika dia langsung sholat, hukumnya sholat tidak sah. Nah inilah kadang-kadang menjadi masalah. Inna sholatatan ha'anil basya. Rajin pak semayang dulu benar. Rajin. Nah ternyata itu nah. Ternyata semayang itu tidak sah. Maka tu semayang rajin, ibadat rajin, dia tanpa menyadari karena tidak tahu dan tidak galak tahu. Tidak galak tahu tu artinya tidak galak belajar. Ada majelis di kampung pun tidak galak belajar. Saya mengajar ilham. Tidak kecil juga. Kalau tu bangkol, ini berjaya. Itu kan lah. Tak galak belajar. Ya mencari lah tu. Nanti kalau meninggal kalau biar ini.
Ya, yang anda tahu dah bagus, tua. Tahu lagi yang lain. Nah itu tidak apa? Tidak sah semayang. Kalau wuduk tidak sah atau batal. Sawa'un ata'adda bi zawalil aqli am la wa yakunu zawalul aqli bi naumin aw junun aw ihma aw sukrin aw nahwihi dzalik. Baik itu dengan cara tidur tadi batal wuduk atau dengan gila, hilang akal dulu gila itu, hilang akal. Jadi kalau dia gila, dia nak main Jumat, lalu ambil wuduk, dah sudah ambil wuduk, dah berbaju, nak main Jumat, tiba-tiba gila. Kumat, gila, habis sobat tadi, ayan, atau pingsan. Nah, mana hukumnya? Habis itu dia sadar, nak main Jumat, dia main Jumat, tapi harus ambil wuduk lagi, batal dia. Karena dia sudah hilang akal dengan cara pingsan, ayan tadi atau ayan pingsan lah mungkin gila. Dengar gila tak ada lama. Dengar be gila lah. Habisnya dia orang duit 1,000 sadar. Tak gila gitu. Iya. Gila tak tahu dia. Oh, wajib nak buat ni. Ajak balik je. Oh, sadar lah punya tu macam tu tadi. Oh, tak jadi gila tak jadi. Apa lah masjid. Batal wuduk. Ayakuna mumakkinin maq'adatahu minal ard bi an takuna maq'adatahu. Yang pertama syaratnya kalau dia tidak membatalkan tadi, syaratnya ini tidak boleh bergerak. Ayakuna mu'tadidan filqa. Syarat kedua, postur badan dia muqtadil. Muqtadil itu tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus. Biasa sedang tak kita ni lah. Bukan yang kurus sampai tulang dalam akomo ni, itu tak ada masuk kategori. Kalau dia kurusnya itu batal. Kalau kurusnya sampai tak sakit tulang dalam. Atau gemukan, apa dia maksud itu obesitas. Hampir besar kan. Itu juga tak ada masuk batal. Jadi yang duduk yang tidak batal adalah postur badannya mu'tadilan filqa itu postur tubuh yang umum, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, sedang baik, bopong. Maaf ngomong. Kita kalau nak kentut lagi duduk, mana posisi? Nah, itulah lebih kurang. Ngapa miring bergerak tu dikatakan batal? Kalau angin keluar dengan cara miring. Ada tak orang kentut main ni nak? Tak baca keluar. Pasti dikit dia lah. Nah, ada salahnya. Barang tu Nah itu, nak ngokornya tadi. Ngapa dia macam batal kalau dia tidur dia bergerak dari itu? Karena orang yang nak buang angin itu tak mungkin pacak kalau dia masih tegap duduk main ni. Tak baca. Nak kentut, tes ke lah nak kentut. Tes lah duduk. Tak betul barang. Tapi miring berikin lah. Nah, jadi baju barang debut am. Dia berpikir halus barang itu. Oh, menyakit ke hati. Nah, dikit dia bergerak. Itu. Kemudian ayastaiqidha alal halati allati nama 'alaiha. Dan syarat yang ketiga, dia bangun dari tidur, posisi dia dah bergerak. Tidur main. Allahu Akbar. Main inilah. Bukan dia tidur awal main ni, tiba-tiba pas bangun lagi main ni. Allahu Akbar. Mau berubah dia dulu. Patah. Tak boleh berubah dia duduk mantung ni. Kalau sudah bergerak atau berubah, berarti dia tu dalam keadaan bergerak. Pastinya bergerak dia kalau dia berubah. Tak sadar kan nanti kan? Itu. Kemudian Allah yukhbirahu ma'sumun inda ramli wa bi khuruji rihin minhu asna naumihi wa yakfi adlun inda Ibn Hajar. Untuk syarat yang keempat, dia tidak bergerak, dia mantap, tidurnya tak bergerak sama sekali, tapi ada orang yang tunjuk tahu dia. Pak Haji, batal wuduk. Ambil wuduk lagi. Nah, siapa yang tunjuk tahu itu? Kata Imam Mabri di sini harus yang maksum. Maksum itu Nabi.
Maksum tu yang nak kata dosa, Pak. Kita ni pasti ada dosa kan? Tak mungkin kata dosa. Mesum, bukan maksum kita ni, mesum. Ada pula mesum. Maksum, mati ain, sod, wawim, maksum. Itu Nabi. Artinya apa? Manusia yang tak kata dosa. Ulama wong soleh itu tak ada maksum, Pak. Ada dosa. Wong soleh ada dosa. Ulama banyak dosa juga. Ada banyak lagi ngajar dekat tadi kan. Ulama ni kan ada. Ulama bukan anak ngomong ngajar dekat Nabi. Kalau bahasa kita ulama ngajar dekat. Kalau Nabi ngomongnya ulama su. Pernah dengar nama ulama su? Itu bahasa Nabi, Pak. Ulama tapi yang merusak agama. Ilmunya banyak, hebat, macam kitab kalau macam hadis paham, Tuhan paham, tapi untuk menghancurkan agama dia pula. Agamanya baca dibeli, ilmunya baca dibeli. Pemerintah ada nak ngadakan sesuatu hal yang bertentangan dengan syariat. Cak mana biar halal? Metulah amplop warna coklat tebalnya atau cak 10 cm mana. Langsung betul kitab segerobok. Dia bercari dalil, dia baca alam. Ilmunya banyak, Pak. Banyak ilmu kiai besar kan main. Tapi Nabi lebih takut dengan ngomong model yang bahaya. Akhir ini sudah mulai banyak muncul ulama-ulama maksud ini. Ulama-ulama yang berani dengan hal-hal yang model itu. Kita tak ada nunjuk si A, si B, tapi ini memang prediksi dari Nabi SAW. Ada orang-orang yang seperti itu. Bahkan kalimat Nabi, asyaddu, aku lebih takut daripada lebih daripada Dajjal. Aku lebih takut dengan orang yang model ini daripada Dajjal. Kalau Dajjal jelasnya memang dia adalah makhluk Allah yang diberikan satu kelebihan dan lain sebagainya. Itu kan hebat lah Dajjal lah. Hebat. Baca dia hidup kau mati. Segala macam hebat dia baca. Tapi untuk menghancurkan, untuk memurtadkan orang-orang Islam. Kenapa? Karena kita baca percaya dengan dia. Itu jadi asyad, lebih bahaya. Karena merusak dari dalam. Itu kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, kalau di dalam Bidayatul Hidayah, kalau di dalam Bidayatul Hidayah tak perlu tajamnya Imam Ghazali. Tapi kalau di dalam Ihya Ulumuddin itu sudah tajam beliau ngomong masalah orang-orang yang disebut dengan ulama ulama yang buruk, ulama yang ditakutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sampai berani menjual agamanya demi kepentingan dunia. Alhamdulillah menjadi. Padahal tak lama untuk ilmu banyak, kepacaan ada, manfaat untuk orang lain bisa. Tapi itu tadi karena tergiur dengan sesuatu yang sifatnya fana sebentar, sehingga mereka terjerumus begitu. Alhamdulillah. Tapi kita jangan nunjuk apalagi ulama tadi. Ini kiai gila, jangan. Dia kena dia nak gila lah. Kita tak boleh nunjuk. Ini yang pelok ni kiai gila ini. Duit pula. Jangan oi. Jangan. Cukup kita tahu. Sangat itu. Jadi ketika dikabarkan oleh yang selevel Nabi maksudnya itu kata Muhammad. Tapi kalau kata Ibn Hajar, ulama namanya Imam Ibn Hajar, kata beliau tidak harus selevel Nabi maksum yang mengabalkan orang itu batal wuduk, lantas dia harus wuduk lagi. Tidak, tapi sejajar dengan orang yang adlun itu jujur lah. Tak pernah bohong, tak pernah ngatai wong, tak pernah ngibat wong. Mulutnya. Bapak itu. Misal kita semayang Jumat di sini. Duduk kita. Tidur. Hari dibangunkan oleh bapak. Bangun. Kenapa Pak? Tidak wuduk lagi. Batal wuduk lagi. Dia paham ilmu lah pasti bapak itu. Siapa bapak ini? Wongnya jujur, tak pernah bohong, tak pernah ngatai wong. Kalau duduk-duduk ngatai wong dia balik. Cuman nasi lemut habis pergi. Kau tu balik kan. Tak makan sudah. Ya artinya dia tak galak mak, melok-melok. Kapan duduk-duduk kan galak.
mulut tadi ngatain tak, malah kelau kali balik tak belok. Nah bapak itu yang ngapakan? Percaya, dia bodoh lagi. Jadi tak ada harus Nabi kata Imam Ibn Hajar. Karena Nabi sudah tak kata lagi di zaman kita turunkan lagi derajatnya orang yang adilun, orang yang adil atau yang dikategorikan jodoh. Mulutnya tak pernah kotor, tak pernah ngatai wong, tak pernah berbohong, tak pernah lebos lah bahasa kita ni. Nah itu, kalau dibangunkan oleh orang yang model itu, tegak, tidak bodoh. Tapi kalau mulut yang galak berbohong, galak berbudi, tidak usah. Itu. Jadi selevel itu. Maka tu kalau ulama hadis bapak ulama hadis itu kalau beliau membeli hadis, itu tak baca dan ngomong yang tak bohong. Maka tu kadang hadis itu ada namanya sahih, penalangnya sahih, ada namanya hasan, ada yang namanya dhaif. Dhaif itu tu hadis sebenarnya kadang-kadang. Kalau dia nomor 4 namanya maudhu. Maudhu itu bukan hadis, tapi buatan manusia. Ucapan, misal anda ngomong, barang siapa yang masuk masuk ke masjid kaki kanan, pahalanya akan mendapatkan haji dan umroh. Misal, qala Rasulullah SAW, Nabi berkata, oh itu bukan ilham ngomong basing ngomong ke Nabi. Itu bukan Nabi yang ngomong ilham. Itu namanya hadis maudhu, hadis buatan. Tapi kalau hadis dhaif itu hadisnya rendah, derajatnya lemah karena rantai pengriwayat ini ada yang bermasalah. Misal galak berbohong itu lemah ini. Wallahu a'lam. Azan. Wallahu a'lam bishawab. Azan apa belum? Sudah. Lewat 12 ni. Oh ya, nama waktunya belum mati. Wallahu a'lam bishawab.